Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam podcast Apa Kata Ahli. Tetapi hari ini kita akan membahas soal buku terbaru karya Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Gun-Gun Herianto, Ragam Persoalan Komunikasi Politik Indonesia. Selamat datang Pak Dekan. Terima kasih Pak Deden sudah diundang. Pak Dekan, ini buku tentang apa Pak Dekan? Ya, ini sebenarnya respon saya terkait dengan ragam peristiwa yang terjadi di Nusantara, terutama peristiwa-peristiwa komunikasi politik. Jadi saya kasih judul Ragam Persoalan Komunikasi Politik Indonesia. Kenapa? Karena politik modern itu Pak Deden tidak bisa dilepaskan dari sumbangsih komunikasi politik. Untuk membangun mutual understanding, untuk membangun respect, goodwill, termasuk untuk mengontrol potensi kerusakan atau damage control. Nah, politik hari ini kan butuh sekali komunikasi politik. Makanya kemudian saya memetakan peristiwa-peristiwa kayak di pemilu, kemudian dalam komunikasi politik pemerintah, eksekutif, legislatif, kemudian juga bagaimana media menjadi aktor penting selain saluran gitu ya. Jadi saya di sini mendedah pemikiran terkait dengan banyak hal. Contoh ya, misalnya di bagian 4 media dan komunikasi politik. Bagian 5 komunikasi politik dalam konteks misalnya pada saat pandemi waktu itu. Kemudian dramaturgi partai politik dan koalisi itu biasanya menyangkut koalisi di Indonesia. Kan koalisi itu kan ada koalisi pada saat kandidasi dan koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Kemudian sirkulasi kepemimpinan seperti proses transisi dari satu rezim ke rezim lain. Tantangan komunikasi politik dan demokrasi. Jadi banyak Pak Deden. Termasuk di bagian-bagian awal kalau kita lihat di buku saya itu ada persoalan komunikasi politik di pemilu misalnya. Pemilu. Itu di bab 1. Kemudian dinamika komunikasi politik yang berkembang terutama di fase-fase 2 tahun terakhir gitu ya. Itu saya tulis tuh di situ. Termasuk serba-serbi persoalan pilkada. Jadi ini ada 9 bagian Pak Dekan. Iya betul. Pertanyaannya berapa lama menyiapkan naskah ini Pak Dekan? Ya kurang lebih setahun ya. Setahun ya? Ya setahun. Jadi saya biasanya memang setiap tahun itu merilis satu buku ya. Ini udah buku ke-15. Buku ke-15. Buku ke-15 ya. Dan rata-rata semua tulisan di buku saya menyangkut komunikasi politik. Mulai dari komunikasi politik sebuah pengantar, kemudian komunikasi politik di era industri citra, kemudian public relation politik gitu ya. Kemudian lain-lain ya, sampai buku yang terakhir ini. Ada juga media komunikasi politik, problematika komunikasi politik. Jadi hampir mayoritas buku-buku saya tentang komunikasi politik. Nah, Ragam Persoalan ini diterbitkan oleh Dipapres, Ircisot ya. Ircisot itu grup dari Dipapres dari Jogja. Ini udah hampir 5 buku saya diterbitkan di situ. Ini sudah bisa diakses di toko-toko buku ya, termasuk grup Gramedia. Online? Iya, banyak juga di online. Jadi bagi teman-teman yang suka atau memang menjadi pembaca buku-buku ya, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi untuk akhir pekan atau mungkin menemani perjalanan panjang atau perjalanan menuju tempat-tempat kerja, tempat kampus. Jadi ragam persoalan komunikasi politik di Indonesia saya dedikasikan untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya bagi para peminat kajian komunikasi politik. Ini kelebihannya apa ini Pak Dekan? Apa maksudnya pembahasan yang menarik dalam buku ini? Menurut saya ada 3 ya. Pertama itu saya sudah coba petakan berdasarkan tema-tema yang memang menjadi tema utama di komunikasi politik, baik di wilayah suprastruktur maupun di wilayah infrastruktur. Suprastruktur itu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan di wilayah infrastruktur seperti media, partai politik, kemudian ada kelompok penekan, kelompok kepentingan, termasuk figur. Nah, itu saya sudah petakan dan itu ada di beberapa bab yang saya tulis.
Kemudian yang kedua saya padukan antara kasus itu dengan akademik perspektif. Jadi kan kasus itu teman-teman bagi para pengkaji itu bukan kasus yang berada di ruang hampa. Betul nggak? Betul. Dia butuh dielaborasi, diinterpretasi, dan salah satu cara mengelaborasi dan menginterpretasi itu lewat perspektif akademik. Nah, di sini saya masukkan banyak teori, konsep, kemudian juga analisis yang tujuannya untuk mendedah, untuk juga menginterpretasi ragam kejadian sehingga kemudian bisa dipahami dalam keajegan perspektif akademiknya. Dan yang terakhir, bahasanya tidak terlalu susah untuk kemudian dibaca sekalipun bukan bagi para pengkaji komunikasi politik. Jadi saya mencoba untuk memudahkan diksi-diksinya, memudahkan orang untuk mengikuti tulisan ini, tidak harus kemudian seperti berada di ruang kuliah. Jadi siapa saja yang bisa baca buku ini Pak Dekan? Masyarakat umum, kemudian para praktisi politik, jurnalis, para akademisi, periset, itu bisa membaca buku ini. Jadi buku ini memang didedikasikan bukan hanya textbook untuk kajian kelas, ya, tapi saya bikin formatnya lebih ilmiah dan populer, gitu. Sehingga kemudian beberapa diksi yang rumit itu saya coba terjemahkan dengan diksi-diksi yang lebih bisa dipahami oleh orang awam. Iya. Ini berarti sudah bisa diakses. Sudah bisa, ya, sudah bisa diakses di toko-toko buku. Ada diskon? Sekarang lagi open PO ya. Open PO. Diskonnya itu tinggi dari. Ya, ini kan di toko buku seingat saya dijual 100.000 ya. Tapi open PO jadi 75.000. Tapi saya sendiri nggak tahu, itu urusan teman-teman penerbit dan marketing dari penerbit yang bersangkutan. Tugas saya sebagai penulis, orang yang menjadi homonaran, menjadi makhluk pencerita lewat buku ini. Pak Dekan, terakhir ini kira-kira menarik untuk dibedah. Kapan kira-kira akan kita bedah? Insya Allah Desember ini saya akan bedah. Seperti halnya tradisi buku-buku saya sebelumnya, pasti salah satu ruang untuk berdialektika membedah buku ini di UIN. Ya, karena ini di rumah kita, ya kan. Makanya biasanya saya bedah di UIN dan juga di tempat-tempat lain. Biasanya juga banyak peresensi buku di media-media. Seperti halnya juga Pak Deden beberapa kali meresensi buku-buku saya. Terima kasih Pak Deden. Ya. Siap, Pak Dekan. Dan tentu juga saya harapkan didiskusikan. Yang paling penting itu bagi kenikmatan bagi penulis adalah pada saat buku didiskusikan, sehingga kemudian buku itu menjadi ruang dialektika. Nggak apa-apa sekalipun kritik, kritik itulah yang kemudian akan menjadikan buku itu lebih hidup, memberi sumbangsih pada peradaban. Karena bagi saya Pak Deden ya, buku itu adalah suara peradaban, ya, dan melampaui yang disebut dan keterbatasannya zaman. Ya. Baik, terima kasih Pak Dekan, buku yang sangat menarik. Anda semua bisa dapatkan di toko buku kesayangan Anda maupun di online. Terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa follow Instagram UIN Jakarta dan like, subscribe, dan share YouTube UIN Jakarta. Terima kasih Pak Dekan atas Sama-sama. hadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.